Halo bre, bertemu kembali bersama dengan saya hanya di channel Net Film 98. Di film kali ini kita akan menceritakan tentang seorang agen intelijen elit yang menyelamatkan sang suami dari penculikan. Ia diperintahkan oleh si penculik untuk menghabisi bos kartel narkoboy paling kejam. Bahkan para petinggi polisi yang korup tunduk kepadanya. Lantas seperti apakah kisahnya? Yuk tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati. Film dimulai di sebuah kantor kepolisian. Saat itu Lily Chan mulai aktif kembali menjadi seorang polisi setelah diberhentikan sementara waktu karena telah diculik dan disiksa oleh seorang psikopat. Atasannya bernama Bas sedang berdiskusi dengan pria bernama White yang bertugas mengurus unit spesialis. Dalam percakapan itu, White tidak begitu mempercayai Chan yang mampu bisa menyelesaikan tugas untuk menangkap Marcel Lafleur, pesindikat perdagangan narkoboy terbesar. Namun Bas memberitahu White jika selama 4 tahun Chan telah mengumpulkan semua informasi mengenai tentang Lafleur. The mission was a success. Berkat informasi Chan juga, mereka telah berhasil mengetahui kesepakatan Lafleur selanjutnya dengan para rekan bisnisnya yang akan COD. Karena mereka telah berhasil menangkap Nikolai yang merupakan anggota kepercayaan dari Lafleur. Dan besok mereka akan melakukan misi penyergapan terhadap Lafleur yang dipimpin oleh Chan. White memberi satu kesempatan kepada Chan untuk menyelesaikan misi ini. Namun terlihat jelas Chan cukup tegang karena tugas kali ini sangat berbahaya. I get it. Work-life balance isn't easy. Setibanya di rumah, Chan bertemu dengan sang suami bernama John Richardson yang sedang membereskan barang-barangnya karena akan pindah keluar kota demi kerjaannya. Tentunya dia akan bisa hidup tenang bersama dengan sang istri di kota baru itu. Chan lalu mengatakan hal yang sama jika dia besok akan melakukan tugas penangkapan terhadap Lafleur. Akan tetapi sayangnya saat itu John tidak menyetujui istrinya untuk pergi bertugas karena selama bertahun-tahun ini ia selalu menunggu kepulangan Chan seorang diri yang pulang tidak pernah menentu. Apalagi Chan sering lembur kerja, akhirnya membuat keduanya bertengkar. John lebih memilih pergi meninggalkan Chan seorang diri, sedangkan Chan masih fokus dengan tugasnya untuk menangkap Lafleur. It's about creating a safer place for our future family. I need to take a walk. Don't wait up. Singkat cerita, malam itu Chan tidak bisa tidur karena terus memikirkan John. Namun setelah jam 12 malam, Chan tiba-tiba saja telah mendapatkan panggilan tak dikenal dan terdengarlah suara John yang telah diculik oleh seseorang. Penculik itu telah memberikan lokasi tempatnya. Chan yang panik langsung segera pergi ke alamat tersebut dalam waktu 10 menit. Your name? John. Anything but what I ask. John dies. Your attention. Who is this? If you want to see your husband. Chan akhirnya telah tiba di markas Guy dan mulai menerima telepon lagi dari si penculiknya. Chan kemudian disuruh membuka tas sebelah kiri yang berisi sepatu. Chan disuruh menyamar sebagai Lotus untuk menipu Guy. Lalu setelah dia mendapat kepercayaan, Chan harus membunuh Guy. Chan mulai keluar dari mobilnya menuju ke sebuah gedung yang dijaga sangat ketat. Sebelum masuk, ia pun diperiksa oleh penjaga itu. Chan akhirnya bertemu dengan Guy, tangan kanan dari Lafleur.
Ia pun berpura-pura ingin membeli sabu-sabu itu darinya. Namun ketika barangnya sudah diberikan, justru Chen tidak ingin membayarnya. Alhasil, Guy langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisinya. Chen sebagai anggota polisi menyamar, langsung membrutal menghajar mereka semuanya. Dengan keahlian dan skill pertarungan yang luar biasa, Chen sangat mudah menumbangkan pada kartel narkoboy itu. Sehingga dalam pertarungan tersebut Chen akhirnya berhasil melumpuhkan mereka. Lalu yang memperlihatkan Guy yang saat itu sangat panik akibat dikejar-kejar oleh Chen. Apalagi sekarang bosnya LaFleur tidak bisa dihubungi. Chen menodongkan sajam ke arah leher Guy untuk meminta informasi mengenai LaFleur yang akan menjadi targetnya dan siapa saja orang yang akan membunuh LaFleur. Namun Guy mengatakan tidak ada seorang pun yang berani berhadapan langsung dengan LaFleur. Sayangnya Chen gagal mendapatkan informasi karena tak sengaja membunuhnya. Di sisi lain terlihat LaFleur yang dihubungi oleh rekan bisnisnya dari agensi polisi korup yang berada di kediamannya. Tentunya LaFleur ingin bertemu karena ia telah mendapat informasi dari anak buahnya yaitu Nicola yang telah ditangkap jika dia sebelumnya telah diincar oleh para kepolisian dan akan segera menangkapnya. Karena LaFleur tidak ingin bisnis narkoboynya hancur begitu saja, ia pun memerintahkan Romeo dan Juliet untuk menghabisinya. Giving me the right color. Marcel, I have no... Situasi saat itu semakin tegang, membuat Chen tidak bisa berpikir jernih. Sebenarnya ia ingin menghubungi polisi, namun si penculik pasti mengetahuinya. Apalagi ia sangat khawatir dengan keberadaan John yang telah disakiti. Si penculik mulai menghubunginya kembali. Kali ini targetnya tinggal 2 orang yang harus dibunuh oleh Chen sebelum fajar. Chen hanya bisa menuruti semua perintahnya di saat si penculik itu mulai menyiksa John hingga menjerit kesakitan. John, what am I holding right now? Let John go. You've made a start, but we're not done yet. We'll do it. Please. Sementara itu di markas polisi, Bas mendapatkan informasi mengenai kematian Guy. Mereka tidak tahu jika yang telah melakukan semua itu adalah Chen. Bas kemudian langsung segera menghubungi Chen agar segera datang ke markasnya. Namun Chen langsung menolak permintaan itu. Meski karirnya akan terpengaruh, ia akan tetap melakukan tugas selanjutnya demi keselamatan sang suami. Your entire career on the line. I understand. Lalu tak berselang lama, Chen telah tiba di klub malam. Si penculik itu menghubungi Chen kembali karena telah mengetahui jika Chen telah berkomunikasi dengan bosnya. Chen kemudian disuruh membuka tas satunya lagi serta berganti pakaian. Tugasnya kali ini yaitu membunuh Jimmy yang merupakan kepala operasi pencucian uang milik LaFleur. Chen harus pergi ke klub malam yang dipenuhi oleh para gangster kota. Si penculik itu memberikan alat komunikasi serta kalung dengan kamera tersembunyi agar dia bisa memantaunya. Be your eyes in the club. Saat masuk ke dalam, ia mulai berbaur melihat di sekitarnya, berharap bisa segera bertemu dengan Jimmy. Namun ia malah melihat cowok yang pernah ditangkap olehnya 5 tahun yang lalu. Chen kemudian segera bergerak menuju ke tempat lain dan akhirnya ia telah berhasil menemukan keberadaan Jimmy setelah diberitahu oleh si penculik. Chen kemudian berpura-pura mengantarkan bir ke meja Jimmy dan memberi obat bius saat Jimmy lengah.
Tak disangka saat tugas Chen akan berhasil, tiba-tiba datanglah Chawong yang memberitahu Jimmy jika LaFleur sedang berada di tempat bar ini. Ia memberitahu jika Guy tangan kanannya telah dibunuh. Itu artinya semua informasi tentangnya telah terbongkar oleh seseorang dan tidak akan aman lagi. LaFleur ingin memindahkan semua uang yang disimpan oleh Jimmy dikembalikan kepadanya, namun Jimmy langsung menolaknya. Chawong yang mengetahui ada Chen seorang polisi di tempat itu akhirnya langsung menyerang, namun Chen berhasil melumpuhkannya dan segera pergi mengejar Jimmy. Setelah berhasil menumbangkan para cecunguk itu, ia harus kembali mengejar Jimmy yang sudah pergi keluar. Mereka berdua akhirnya terlibat aksi kejar-kejaran. Saat di atap gedung itu, Chen berhasil menumbangkan Jimmy dengan sangat mudah dan langsung mencekik lehernya menggunakan jemuran pakaian milik orang lain. Meski Chen meminta informasi mengenai LaFleur, Jimmy tidak berani memberikannya, karena jika informasi itu bisa bocor, maka seluruh keluarganya akan dibunuh. Alhasil, Jimmy lebih memilih pergi melarikan diri ke bawah gedung. Sedangkan Chen mulai mendengar jeritan dari sang suami yang sangat kesakitan akibat disiksa lagi. Tak hanya itu, ia juga sempat teringat dengan penyiksaan yang telah dialami olehnya. Kali ini tugas berikutnya yaitu harus membunuh Nikolai karena telah memiliki informasi yang sangat penting mengenai LaFleur dan ia harus segera mendapatkannya. Sekarang Nikolai telah dibawa ke rumah aman di luar jangkauan LaFleur. Karena Chen butuh senjata, si penculik itu sebelumnya memang telah menyiapkan senjata di bagasi belakang mobilnya. Lalu Chen langsung segera pergi ke markas polisi untuk menemui Nikolai. Sedangkan LaFleur sudah mengerti jika organisasinya ada yang telah mengincarnya. Ia berencana membatalkan pertemuan itu, namun rekan bisnisnya malah menolak. LaFleur mengerti jika tujuan orang yang mengincarnya pasti akan menemui anak buahnya. Tak berselang lama, kedua anak buahnya telah berhasil menangkap Jimmy dan langsung membunuh Jimmy dengan keji setelah memberitahu jika Chen adalah seorang polisi yang telah mengincarnya. Sementara itu, akhirnya Chen telah tiba di markasnya. Di sana ia telah bertemu dengan atasannya. Dengan sangat-sangat terpaksa demi keselamatan sang suami, ia pun rela langsung memundurkan diri dari kepolisian meski ini adalah impiannya. Bas pun sempat curiga jika Chen sedang ada masalah yang tak bisa diungkapkan. Of your business. With all due respect, Why not? where's this coming from? LaFleur yang sudah mengantongi identitasnya kemudian langsung menghubungi Chen dan memberitahunya jika dia telah menemukan tempat Nikolai orang yang dicarinya. Alhasil Chen langsung segera pergi ke sana sebelum didahului oleh kelompok LaFleur. Sake. Told me to figure it out, so that's what I did. Fair. Singkat cerita, Chen telah berada di tempat itu. Ia pun langsung melumpuhkan satu penjaga di sana. Dan tak berselang lama, kelompok LaFleur tiba bersama dengan rombongannya. Chen segera membuka gerbang jeruji besi dan melepaskan Nikolai dari sana. Disinilah Chen kembali membrutal menghabisi satu persatu anak buah LaFleur. Kemudian dalam kondisi setengah gelap gulita, Chen mulai adu skill kemampuan. Tembakannya sangat akurat setiap kali mengenai targetnya.
Kini Chen harus segera pergi membawa Nikolai pergi ke tempat aman menggunakan lift. Setelah berada di lantai itu, Chen langsung menyembunyikan Nikolai. Sedangkan ia harus berhadapan dengan anak buah LaFleur. Karena Chen telah kehabisan peluru, akhirnya membuat si pria itu bertarung dengan tangan kosong. Karena LaFleur membutuhkan Chen hidup-hidup. Kini Juliet yang maju. Awalnya Chen tidak tanggung-tanggung untuk bertarung lagi. Namun karena mengingat nyawa sang suami dalam bahaya, akhirnya Chen bangkit kembali dan berhasil memojokkan Juliet. Karena kekasihnya dipukul terus-menerus oleh si Chen, membuat Romeo langsung membantu pacarnya. Dalam duel maut itu, Chen berhasil dikunci oleh keduanya. Chen hampir dibuat sekarat, namun karena ia melihat ada kesempatan pistol Romeo yang mudah dijangkau oleh tangannya, alhasil ia pun berpura-pura menggoda Romeo dan akhirnya setelah mendapatkan pistol tersebut, ia langsung membunuh keduanya hingga tewas. Kini Chen mulai menginterogasi Nikolai mengenai tentang LaFleur. Awalnya dia menolak untuk memberitahunya, namun setelah kakinya ditembak, akhirnya Nikolai mau menceritakannya. Jadi informasi yang diberikan jika LaFleur berkaitan dengan agensi Chen sendiri. LaFleur juga menginginkan Nikolai berada di tempat ini memang telah disengaja, serta menceritakan tentang LaFleur dan orang dari agensinya sendiri yang sebenarnya sedang melakukan pertukaran. Sekarang posisinya berada di camp pribadi di sisi kota utara Greater Road. Awalnya Chen ragu untuk membunuhnya. Namun setelah si penculik itu menelponnya kembali dan memperdengarkan penyiksaan yang dialami oleh sang suami, mau tak mau meski tidak tega, dengan sangat terpaksa Chen membunuh Nikolai demi keselamatan sang suami. Oh, you can scream better than that. Come on, Lily. Si penculik menyuruh Chen untuk mencabut perangkat diska yang ada pada kalungnya, lalu segera pergi dari sana. Saat sesampainya di dalam mobil, si penculik menyuruh Chen datang ke tempat markasnya sembari menyerahkan perangkat diska karena berisi tentang informasi keterkaitan LaFleur dengan para pejabat dan anggota dari agensi Chen yang telah melakukan tindakan korupsi. Tujuannya dia memanfaatkan Chen, tak lain ingin membongkar semua kejahatan mereka yang telah melakukan korupsi. Your husband's fate once you've completed the task. Why are you excited? Chen kemudian langsung segera pergi setelah ia mengingat tentang kenangan bersama dengan sang suami. Dalam kesedihan, ketegangan, serta ketakutan yang sangat mendalam, Chen takut apabila nyawa sang suami dalam ancaman besar. Apalagi dia sangat menyesal karena waktu itu tidak nurut pergi bersama dengannya ke kota lain untuk pindah kota. Saat itu Chen telah mengambil sebuah keputusan yang sangat berat baginya karena ia malah tidak menuruti semua perintahnya lagi. Si penculik itu kemudian marah dan kesal kepada Chen, segera menyuruh Chen agar segera datang pergi ke tempatnya. Namun Chen justru malah menolak. Ia pun meminta maaf kepada sang suami jika dia sudah tidak bisa lagi pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Chen sudah tahu mengenai permasalahan ini. Ia tidak percaya jika si penculik itu akan menegakkan sebuah keadilan. Chen justru balik mengancam jika dia membunuh sang suami, maka ia akan datang untuk membalaskan dendam atas kematiannya.
Chen menyadari bahwa di perangkat diska itu pasti ada nama si penculik itu juga. I love you, John. Not being able to save you. Come here, John. Done here? I'm coming for you. Kemudian di tempat lain, Bas pergi ke rumah sahabatnya untuk mencari tahu kondisi tentangnya. Namun tiba-tiba saja Chen datang sembari menodongkan pistol ke arahnya. Dalam kebimbangan dan ketakutan, ia menceritakan bagaimana saat-saat dia diculik dan disiksa oleh psikopat. Itu membuatnya sangat trauma. Jika bukan karena John, mungkin hidupnya akan hilang arah. Namun sekarang mungkin John telah tewas akibat mendapat siksaan dari si penculiknya. Almost unbelievable. Yes, John. Bas sudah mendapatkan semua cerita dari Chen yang sudah dimanipulasi oleh para petinggi agensinya sendiri, dan agensi itu akan segera melakukan penyergapan untuk melakukan penangkapan terhadap Lafleur. Bas meminta perangkat diska itu karena kelompok mereka yang akan bergerak. Mau tak mau ia langsung memberikannya. Setelah kepergiannya, Chen mulai mencari semua informasi mengenai para petinggi agensi yang berkaitan dengan Lafleur. Ia ingat jika tugas ini sengaja telah diberikan oleh Tuan White, rekan dari Bas. Lafleur kini berada di suatu tempat, dan di sana ia telah bertemu dengan salah satu agensi polisi yang korup. Lafleur agensi itu telah berkhianat kepadanya. Malam itu Chen telah berhasil menemukan tempat markas Lafleur berkat informasi dari Nikolai. Ia pun merangsak masuk ke dalam markas membawa snipernya dan langsung membrutal menghabisi para karakter narkoboy itu. Saat masuk ke dalam ruangan, Chen sempat mengingat kejadian di mana saat ia diculik membantai orang-orang yang telah menyakitinya. Lalu Chen mulai bergerak menembak anak buah Lafleur satu persatu. Hingga pada akhirnya karena telah dikeroyok rame-rame, Chen akhirnya tumbang. Chen kemudian telah tersadar dari pingsannya. Di sana Lafleur yang menginterogasi Chen, siapa orang yang telah mengirimnya. Namun Chen tidak menjawabnya. Lafleur dengan kekuasaannya telah menyuap para agensi polisi dengan jumlah uang yang sangat besar. Makanya tidak ada polisi yang berani menangkapnya. Saat itu Chen pun telah dihajar habis-habisan oleh Lafleur hingga membuatnya tidak berdaya. Chen masih tidak bisa memberitahu Lafleur siapa orang yang telah mengirim untuk membunuhnya. Je te le demandais une dernière fois. Hingga ketika Lafleur lengah, Chen berusaha melakukan perlawanan. Awalnya Chen berhasil memojokkan Lafleur, namun karena sudah kehabisan tenaga membuat Chen tak berdaya. Lafleur mulai mencekiknya membuatnya susah bernapas. Namun karena keinginan hidupnya sangat kuat, akhirnya tangan Chen berhasil meraih serpian kayu dan menusuk perutnya. Mereka berdua mulai terlibat baku hantam lagi. Kali ini Chen mendominasi pertarungan tersebut.
hingga pada akhirnya Chen berhasil menghabisi Lafleur dengan cara menjerat lehernya. Dan plot twistnya, ternyata ketika Chen kembali ke markasnya, sang suami yaitu John masih hidup dalam keadaan baik-baik saja dan sekarang berada di kantor polisi. Bak sudah merencanakan semuanya. Ternyata selama ini Chen sedang diuji oleh Bas. Dia telah memanipulasi Chen dengan menipunya. Bahkan mereka telah menggunakan AI untuk menirukan suara John. Dengan begitu, Bas telah berhasil menemukan agen intelijen yang sangat hebat seperti Chen yang telah menghabisi para sindikat bos penjualan narkoboy itu. Yes. You used me. A happy fucking byproduct? You have to make it. Akhirnya Chen bertemu dengan sang suami yang dikiranya telah tewas. Bas menyuruh Chen agar merahasiakan mengenai misinya yang telah membantai para kartel narkoboy. Jika rahasia itu terbongkar, maka ia akan dikeluarkan dari agensinya sendiri. Kini Chen akan menjadi seorang agen intelijen paling hebat karena berhasil lolos dari ujian tersebut. Setelah hari berikutnya, Chen mulai mengendarai mobilnya pergi ke tempat markas polisi. Karena sekarang Chen sudah mengetahui semua tentang organisasi dan aktivitasnya. Karena ada beberapa para petinggi yang telah melakukan korupsi serta terlibat dengan bos kartel narkoboy. Chen akhirnya dikeluarkan dari agensinya. Namun ia masih tetap menjadi seorang agen intelijen terbaik di kepolisiannya meski tanpa dukungan dari Bas. Selama hidupnya Chen berada dalam pengawasannya. Dan singkatnya, itulah tadi film yang berjudul Infiltrate yang dirilis tahun 2026. Semoga kalian terhibur dengan channel Net Film 98 ini. Dan sampai jumpa, bertemu kembali. Bye bye.